Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang perbedaan badan usaha dan perusahaan, kali ini kita akan masuk ke dalam badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian badan usaha milik daerah atau BUMD, dan ada koperasi. Nah, nanti apa kaitannya ketiga badan usaha ini, kemudian bagaimana perannya dalam perekonomian Indonesia? Kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah BUMN. Tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengar istilah BUMN. Ya, perusahaan-perusahaan ini tentu sudah sangat familiar buat kalian. Yang pertama dalam sektor perbankan ada Bank Mandiri, Bank BNI 46, dan Bank BRI. Kemudian dalam sektor transportasi ada PT Kereta Api Indonesia, dan di sektor minyak ada PT Pertamina. Inilah contoh-contoh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Lalu, apakah BUMN itu? Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat menyinggung tentang BUMN, ya, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN yang memang secara khusus dialokasikan untuk belanja modal. Sedangkan maksud dari badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara berarti bahwa di dalam BUMN terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada Perum dan Persero. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Contohnya ada Perum Bulog, ada Perum Damri, kemudian ada Perum Peruri, dan yang kedua adalah Persero. Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Contohnya ada PT Kereta Api Indonesia Persero, ada PT Pertamina Persero, dan lain sebagainya. Nah, adanya BUMN ini tentu memegang peranan penting dalam perekonomian. Lalu apa saja peran BUMN itu? Yang pertama, BUMN sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Perlu kalian ketahui, jumlah BUMN saat ini ada 115 BUMN yang tentunya menjangkau 14 bidang. Ini berarti hampir semua bidang kebutuhan masyarakat bisa disediakan oleh BUMN. Kita ambil contoh, saat masyarakat butuh jasa perbankan, BUMN hadir dengan beberapa bank seperti BNI, BRI, dan Mandiri. Kemudian saat masyarakat butuh dalam hal transportasi, BUMN hadir dengan PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan PT Pelni Indonesia. Kemudian saat masyarakat butuh jasa telekomunikasi, ada PT Telkom. Dan saat masyarakat butuh listrik, ada PT PLN. Nah, ini berarti BUMN itu berperan dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian peran yang kedua adalah BUMN sebagai pelopor sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. Tadinya, penyedia layanan komunikasi seluler hanya ada Telkomsel. Nah, saat ini swasta juga hadir dengan berbagai produk yang ditawarkan. Kemudian penyedia bahan bakar kendaraan dulunya hanyalah Pertamina, tapi sekarang bukan hanya Pertamina. Sudah ada beberapa perusahaan lain yang ada di Indonesia.
Kemudian di sektor perbankan, sekarang bukan hanya BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Menurut OJK, ada 115 bank yang ada di Indonesia. Ini membuktikan bahwa sebelum swasta berminat membuka usaha pada umumnya, BUMN akan lebih dulu membuka usaha pada bidang tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa BUMN adalah pelopor usaha yang belum diminati swasta. Kemudian peran yang ketiga, BUMN sebagai sumber penerimaan dan pendapatan negara. Perlu kalian ketahui bahwa BUMN memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan negara. Keuntungan-keuntungan atau laba yang diperoleh oleh BUMN akan menjadi sumber penerimaan negara. Pada tahun 2018, negara memperoleh 188 triliun. Kemudian di tahun 2019 ditargetkan menerima lebih dari 200 triliun rupiah. Kemudian peran yang keempat adalah BUMN sebagai pelaksana pelayanan publik. BUMN sebagai pelaksana pelayanan publik berarti BUMN memegang peran untuk melayani kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa BUMN menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian peran yang kelima, BUMN sebagai penyedia atau pembuka lapangan kerja. Tadi sudah disinggung bahwa di Indonesia ada 115 BUMN yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 14 bidang. Hal ini tentu menjadi lahan bagi para pencari kerja. Tercatat ada 2,3 juta karyawan yang sudah bekerja di BUMN. Oke, selain BUMN, kita juga mengenal BUMD. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang BUMD, coba perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah contoh BUMD. Ada beberapa contoh BUMD yang ada di Jakarta. Yang pertama ada PT Jakarta Propertindo, ada LRT Jakarta, ada MRT Jakarta, ada Transjakarta. Kemudian ada juga dari sektor perbankan yaitu Bank DKI. Selain di Jakarta, ada juga misalkan BUMD yang ada di Jawa Tengah seperti Bank Jateng dan juga ada Bank BJB atau Bank Jabar Banten. Nah, ini adalah contoh BUMD. Lalu apakah itu BUMD? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Modal yang dimiliki berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumbernya berasal dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal pada BUMD. Nah, kemudian BUMD sama halnya dengan BUMN. BUMD juga memegang peranan penting dalam perekonomian suatu daerah. Lalu apa saja peranan BUMD dalam perekonomian suatu daerah? BUMD sebagai badan usaha yang dimiliki daerah tentu diharapkan menjadi mesin yang menghasilkan pendapatan daerah. Contohnya, pada tahun 2018, Bank DKI menghasilkan 800,3 miliar rupiah. PT Transportasi Jakarta menghasilkan 403,3 miliar dan PT Jakarta Propertindo menghasilkan 244,2 miliar. Nah, karena salah satu sumber APBD berasal dari laba BUMD, maka peran BUMD yang pertama adalah membantu meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kemudian BUMD sebagai pelaku kegiatan ekonomi di daerah tentu mempunyai peran penting lainnya, yakni meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Kemudian yang ketiga, peran BUMD yaitu membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Tentu kalian masih ingat tentang tujuan perusahaan, yaitu tujuan perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa. BUMD juga termasuk ke dalam perusahaan. Dengan demikian BUMD juga memiliki peran dalam membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Di Indonesia terdapat lebih dari 2000 BUMD dan bisa dibayangkan tentu tidak sedikit barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, selain mampu menciptakan peluang ekonomi,
BUMD juga berperan memperluas lapangan pekerjaan. Ada lebih dari 2.000 BUMD di Indonesia. Hal ini pasti menghasilkan lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Kemudian yang kelima adalah mengusahakan pemerataan pembangunan. Seperti yang kalian ketahui bahwa salah satu hal yang selalu menjadi PR kita adalah pemerataan pembangunan. Nah, lewat BUMD ini harapannya pemerataan pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja, tetapi juga merata dari Sabang sampai Merauke. Oke, kemudian setelah membahas tentang BUMN dan BUMD, maka selanjutnya yang ketiga adalah tentang koperasi. Apa itu koperasi? Tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata koperasi, bukan? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa sumber permodalan koperasi. Yang pertama adalah modal sendiri. Sumber permodalan sendiri itu biasanya dari simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Kemudian yang kedua adalah simpanan wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Kemudian ada dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha atau SHU dengan tujuan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Kemudian yang keempat adalah hibah atau modal sumbangan. Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau tidak mengikat. Kemudian sumber permodalan yang kedua adalah dari modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota atau juga dari koperasi lainnya atau anggota lainnya. Kemudian bisa berasal juga dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian dari penerbitan obligasi dan surat hutang dan mungkin sumber lain yang sah. Kemudian bagaimana peran dan fungsi koperasi dalam perekonomian Indonesia? Peran dan fungsi koperasi Indonesia yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha milik swasta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.